Mestinya nanti muncul kayak gini. Jadi kalian masukkan localhost /php myadmin. Ada yang kesulitan? Kalau kesulitan boleh bilang biar saya bantu. Saya belum bisa, Pak. Belum bisa. Sum control sudah dihidupkan? Jangan-jangan. Sudah, Pak? Sudah. Kalau gitu kamu yang jalanin ya, biar saya ikutan cek. Boleh share screen? Enggak, Pak. Saya di device yang berbeda, Pak. Nggak apa-apa, pakai HP aja langsung liatin ke layar biar bisa saya biar sedikit ada bayangan. Saya ini Google-nya di komputer, Pak. Saya ngerjainnya di laptop, Pak. HP hanya sebagai media messenger aja. Kalau nggak kamu tulis aja localhost. Localhost mana ada /php aja, Pak. Oke, Pak. Saya coba-coba langsung dari sumnya, Pak. Saya pencet yang admin. Oke, sudah langsung arahkan. Oke, tempat kosong ya. Tulisnya localhost saja coba. Localhost. Saya langsung keluar gini, Pak. Iya, nggak apa-apa. Localhost saja. Nanti yang PHP myadmin dihapus. Tulis ulang aja localhost. Yang lainnya dihapus. Sudah. Pakai Enter ya, Pak. Ya, dihapus dulu. Backspace sekali. Nah. Enter. Seperti Iya, ini. Pak. Nah, coba langsung aja kamu klik PHP myadmin. Jadi mestinya kalau udah muncul sampai gini, tinggal PHP myadmin di sebelah kanan. Jangan nggak usah ditulis gitu. Ini. Diklik saja. Jadi boleh nulis localhost /php myadmin langsung, boleh localhost enter, pilih PHP myadmin di kanan atas. Secara teori mestinya berhasil. Kalau sampai ada muncul not found, muncul yang lainnya, berarti sedang ada sesuatu yang nggak jalan. Valentinus berhasil? Berhasil, Pak. Kartika, terima kasih ya. Oke. Oke, Faiz sudah berhasil belum? Sudah, Pak. Kita sudah belajar HTML, CSS, sedikit JavaScript, PHP. Ada satu lagi yang belum kita pelajari, database-nya MySQL. Nanti kita akan gabungkan antara PHP dan MySQL. Kita atur atau kita administrasi. Salah satu alat untuk mengadministrasi MySQL namanya PHP myadmin. PHP ya, maksudnya pakai bahasa PHP, my itu MySQL-nya, admin itu untuk mengadministrasi. Ketika kita bicara tentang aplikasi, tidak akan lepas dari yang namanya. Kalau mau belajar database di e-learningnya saya juga sebenarnya sudah ada. Lebih cenderung untuk hari ini kita mulai masuk materi baru, yaitu tentang database. Alat bantu yang kita gunakan adalah PHP myadmin. Langkah ketika mau buat aplikasi, kita harus tahu dulu kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ambil contoh, kalau saya ngomongin tentang aplikasi, tentu kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya database. Salah satu database yang bisa kita ambil, contoh ya, kalau ngomongin database, ini nih nanti berarti dia butuh yang namanya field kode, lokasi, alamat, telepon, email, dan yang lainnya. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis aplikasi. Aplikasi pendataan siswa. Yoshimura Abimanyu. Hadir, Pak. Oke, Bu. Sudah satu, Bu. Hadir. Rafael Brian Girizale Silab. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Sebutkan salah satu aplikasi. LMS mungkin. Facebook. WhatsApp, exam, termasuk nggak, Pak? Discord, Pak, Discord. Di dalam LMS apa aja yang dibutuhkan? Ada yang namanya yang ngajar, berarti ada tabel gurunya. Terus selain tabel guru, kira-kira bisa nggak kamu bayangin ada tabel apa saja di e-learning? Pilihan pelajarannya, Pak. Pilihan pelajarannya, oke, mata pelajaran berarti. Oke, kategori sama subjeknya. Terus yang lain? Tabel mengumpulkan tugas termasuk nggak, Pak? Oke, tabel tugas, sip, keren, masuk. Ada lagi yang lain? Yang paling penting nih, kalau nggak ada ini, proses belajar mengajar nggak akan jalan. Absensi. Loginnya, oke, boleh masuk. Terus? Absensi. Absensi atau presensi, oke. Jadi ada gurunya, ada mata pelajarannya, termasuk nanti ada kategorinya, ada mengumpulkan tugasnya, ada presensinya atau absensinya. Materi, Pak. Materi, terus? Murid, Pak. Murid. Database yang diperlukan tuh apa aja sih? Ini dia tampilan e-learningnya. Nah, database yang diperlukan, apa nama database-nya disebut dengan e-learning? Ini banyak banget tabelnya.
250 tabel, mencapai 458 tabel. Sedikit saya terangkan tentang database. Bicara tentang database, tabel, kalau diibaratkan di sini ada 458. Kita akan coba hal yang paling sederhana untuk membuat aplikasi. Tapi model aplikasi nanti yang kita gunakan, beberapa pilihan yang bisa saya tawarkan untuk kalian. Pertama adalah aplikasi perpustakaan. Kalau ngomongin aplikasi perpustakaan, apa aja tuh? Banyak tuh, kita omonginnya. Terus yang kedua, aplikasi nilai. Nanti ada data siswanya. Ngomongin aplikasi perpustakaan, nanti ada yang namanya tabel petugas, tabel buku, tabel rak buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian. Kurang lebih kalau di sini ada 5 tabel. Kalau di perpustakaan ya, ada 5 tabel. Namanya tabel siswa juga mestinya ada nih, karena ada yang minjem kan. Aplikasi nilai juga begitu. Sekarang kita akan coba aplikasi apa yang akan kita coba untuk latihan kita kali ini. Pilih dong dari 3 pilihan ini. Kalian milih aplikasi perpustakaan, aplikasi nilai, aplikasi data siswa. 2 ini aja, aplikasi perpustakaan atau aplikasi nilai, atau ada usulan lain, saya persilakan. Nah, universal aja lah Pak. Nilai aja lebih universal, lebih sering dipakai. Untuk aplikasi nilai, kira-kira tabel yang dibutuhkan apa aja? Kalau ngasih nilai, berarti kan kita butuh orang yang dinilai ya. Berarti boleh dong ada, nanti pasti butuh tabel siswa gitu ya. Entah dengan berbagai macam nama. Tabel apa lagi kira-kira kalau ngomongin aplikasi nilai? Berarti butuh tabel apa? Oke. Kalau ngomongin nilai, tentu ada nama mata pelajarannya kan? Pasti ada yang namanya tabel Mata pelajaran. Oke, betul. Nah, nanti baru tuh ada tabel nilai itu sendiri. Yang tabel nilai itu nanti ada kaitannya dengan disebut dengan tabel master. Dia tidak terkait dengan tabel lainnya. Dia berdiri sendiri. Walaupun siswa nanti juga bisa jadi dia berkaitan dengan tabel. Kalau yang udah benar-benar tabel master tuh tabel kelas itu pasti berdiri sendiri. Mata pelajaran pasti masih ada kaitannya dengan guru. Mata pelajaran ada kaitan juga dengan kelas. Siswa ada kaitan dengan kelas. Yang itu predikat yang A, B, C, D. Oh iya, itu juga benar, tabel predikat. Jadi penentuan nilai berapa sampai dengan berapa disebut dengan apa. Nah, itu juga tabel predikat. Tidak disebut dengan tabel master, ini disebut biasanya dengan tabel transaksi. Karena tabel ini akan berkaitan erat dengan tabel-tabel lainnya. Yang benar-benar tabel master juga Pak, masih paling cuma sini aja. Kalau ini nih, kalau saya suka bilang ini seni guru, biasanya tabel guru itu dia di bawah sini. Jadi guru pasti nanti ada kaitan dengan mapel, siswa ada kaitan dengan kelas. Kita akan coba tabel apa yang kita mau pakai untuk latihan kali ini. Pilih salah satu dong. Siswa. Kalau tabel siswa, kira-kira yang ditanyain apa aja sih di tabel siswa? Kolom apa saja di tabel siswa? Nama. Oke, pasti ya. Saya kan manggil nama kamu nggak mungkin kalau nggak ada namanya. Tempat, tanggal lahir. Kita pisahkan ya, tempat lahir dengan tanggal lahir. Kelas mungkin. Kelas, oke. Biasanya kalau kelas itu nanti saya pisah di tempat yang tersendiri. Ini tinggal file aslinya. Dalam satu sekolah, kira-kira ada nama anak yang sama nggak? Ada. Tempat tanggal lahir yang sama mungkin nggak? Mungkin. Sangat mungkin. Tanggal lahir yang sama? Mungkin. Kelasnya? Mungkin. Berarti dia belum ada kata-kata yang unik. Di dalam setiap tabel diupayakan ada yang namanya istilah di database disebut dengan PK, disingkat dengan PK, singkatan dari primary key. Rafael? Oh maaf Pak, saya itu Pak tadi habis beli paketan buat sambungin ke itu, saya lagi di luar soalnya. Nanti Ya Pak, saya lagi nggak di rumah saya, jadi beli itu dulu. mulai pekan depan, semua materi student day akan diharapkan target terakhirnya adalah kita belajar wirausaha. Semua student day, apapun student day-nya, memetakan, kalian pikirin dari sekarang. Pekan depan akan saya tanya satu-satu. Kalian mau usaha apa? Gampangnya gitu. Kita akan berupaya mulai dari sekarang, mulai dari kelas 10 biar terbentuk. Target akhirnya nanti setiap anak itu punya yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Jadi kita akan misalnya ya, saya ambil contoh satu misalnya. Valentinus mau bikin usaha software house, bikinin aplikasi web untuk perusahaan atau untuk orang lain atau untuk teman-temannya, boleh gitu.
tapi langsung kita memang mengupayakan, Pak boleh nggak saya tidak ada kaitan dengan student day yang sekarang saya ambil, atau karena kamu misalnya memang sudah ngerjain sesuatu, boleh, sudah buka toko kue atau sudah jualan pernik apa gitu, boleh saja, nggak apa-apa. Pekan depan akan saya data. Sekarang kalau ada yang belum, sorry Kartika, mau maaf Pak. Enggak ya? Maaf Pak, aku pencet. Diinginkan sekolah di SMA Plus PGRI semua siswa ada wacana untuk jadi pengusaha. Kalau kaitan dengan student day yang dia ikuti jauh lebih pas, tapi kalaupun tidak mengapa. Jadi harus dipikirin dari sekarang, kira-kira mau buka usaha apa? Tiap pekan tuh akan selalu dilihat perkembangannya bagaimana, usaha dan upayanya bagaimana kira-kira. Jadi sekolah kita masuk ke dalam sekolah vokasi dan semua siswa akan didata. Dimulai dari atas namanya student day. Jadi semua anak student day akan ditanya. Bukan cuma anak programming saja, yang lain juga sama. Kalau programming itu masih banyak usaha yang berkaitan dengan programming. Jadi reseller hosting masuk. Belum istilahnya nggak pakai modal dulu. Bahkan kalau programming bikin usaha juga nggak pakai modal dulu. Modal sih, modal otaknya, modal pemikirannya gitu. Tapi kan beda. Tata boga misalnya, kalau mau masak kan dia harus beli alat-alatnya dulu, beli bahannya dulu gitu. Dan kalau nggak laku, barangnya bisa. Belum laku ya, besok juga tetap akan ada yang laku gitu kira-kira kayak. Ada yang sudah punya usaha nggak? Pak. Iya silakan, Valentinus. Saya mau jadi penjual aset yang kayak di Unity itu, boleh nggak? Kan di Unity itu kan suka ada yang beli aset gitu, Pak. Di Unity kan suka ada pembelian aset gitu, Pak. Aset. Mungkin 3D object untuk masuk ke codingnya. Iya, bisa masuk kan. Kalau urusan coding ya, kalau ngomongin aset di coding ya, bisa jadi gambar logo itu juga masuk. Dan kadang-kadang banyak loh orang yang bikin web icon juga masuk gitu. Dan banyak juga orang yang jualan dari situ. Itu juga masuk, bisa termasuk dalam bentuk usaha. Bahkan boleh juga misalnya nih belum ada, terus saya kepengen bikin ini Pak, apa sih namanya, reseller hosting, bisa, boleh begitu juga. Menjembatani orang yang pengen bikin web, kamu yang belinya ke kamu, gampangnya gitu. Sebenarnya kan yang ngurusin servernya bukan kamu, orang lain, tapi kamu beli dengan harga reseller, jual lagi dengan lebih sedikit, atau dengan model affiliate. Bedanya reseller sama affiliate itu, kalau reseller kamu beli dulu baru kamu jual, istilah saya tetap ada modalnya. Tapi kalau affiliate, afiliasi itu cuma nunjukin doang. Nanti kamu dapat kamu yang, karena misalnya ya, orang pengen beli domain dan hosting, kamu arahkan ke niaga hoster misalnya gitu. Tapi pakai nomor affiliate kamu, dia dapat diskon sekian persen. Nah, kamu yang nunjukin itu dapat affiliate. Setiap orang yang daftar di situ, kalau pakai nomor tertentu yang kamu kasih, jadi itu affiliate-nya kamu. Dan itu juga ada dana gitu, gampangnya gitu loh yang bisa masuk. Atau yang paling sederhana, jualan aja Pak, ya begitu juga boleh. Intinya sih baru menyampaikan saja hari ini. Insya Allah pekan depan saya tanya satu-satu, sudah kepikiran untuk usaha apa? Dan kalau bisa dari sekarang dipikirin, biar pekan depan sudah nggak terlalu ribet mikir ulang. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya mau lanjut lagi ke coding kita. Coding kita belum mulai, udah 1 jam aja. Banyakkan cerita nih. Rafael, Thais, Aditya, ada yang mau disampaikan terkait dengan wirausaha? Wirausaha, saya contohnya dulu Pak. Apa aja boleh, dalam bidang apa saja boleh. Kalau berkaitan jual beli akun kayak gitu bisa Pak? Bisa, boleh. Jual beli akun atau kan kalau kita mah rata-rata dananya memang nggak kelihatan ya, barang-barangnya nggak kelihatan. Lebih ke arah kebanyakan jasa ya bentuknya ya. Bikinin web itu kan jasa, coding itu kan jasa, bikin logo itu jasa gitu. Kebanyakan di kita tuh kebanyakan jasa gitu, modelnya. Boleh, nggak apa-apa, apa ya? Bikinin akun juga ya termasuk gitu. Akun apa nih yang kamu maksud? Jangan sampai saya salah maksud nih. Kayak akun game gitu Pak. Oh, kamu mah ya sebenarnya masih kategori masuk lah, nggak apa-apa.
selama itu masih bisa dijual kan. Walaupun kalau saya pribadi masih ini ya, tapi masih masuk kategori gitu lah. Pak Is, silakan. Ini tadi untuk usaha-usahanya barang yang dijual nggak harus berhubungan dengan student day kan? Tidak harus. Mungkin yang sederhana yang kelihatan jual beli buku itu juga masuk, nggak apa-apa. Gitu. Berarti nggak harus langsung laku gitu? Nggak harus langsung. Yang penting udah nyoba aja gitu ya? Betul. Ya jauh lebih bagus kalau memang langsung kelihatan. Lakunya juga Pak Is bakalan ada poin-poinnya. Tapi setidaknya kalau yang sekarang target awal ya ada wacana gitu loh. Oh mau buka ini gitu. Tapi minimal di akhir nanti kan kita selalu ada yang namanya Student Day Expo ya. Nah Student Day Expo kali ini akan beda karena usahanya sendiri nanti akan muncul dari anak-anaknya. Gitu. Ini memang terobosan lah dari sekolah, dan saya baru nyampein di kelas ini karena saya juga baru dapat materinya dari Pak Agus tadi di kelas pagi, belum saya sampein gitu. Yang cewek dong ngasih masukan. Pak, ya silakan. Saya mau nanya Pak, kalau SEO itu apa sih Pak? Search Engine Optimization itu? Sesuai dengan namanya, Search Engine Optimization. Jadi dia bagaimana mesin pencari mudah menemukan kita, tanda kutip. Misalnya saya mau SEO web saya nih, kan untuk ngutak-ngatik SEO itu banyak cara ya. Salah satu caranya bisa dengan memanfaatkan SEO-nya, bisa juga dengan banyak artikel, karena kalau banyak artikel pun SEO akan ngikutin. Misalnya ya, saya kalau menjual nama saya dengan nama lengkap saya Muhyiddin Saimin, itu SEO-nya sudah ngikat ke saya, yang dimaksud itu saya, gitu. Ini dia, hampir satu halaman itu saya semua, Instagramnya saya, webnya saya, widata.com, WordPress-nya saya, GitHub-nya saya, gitu, hampir semuanya saya. Tapi kalau misalnya saya cuma masukin Muhyiddin, ini saya kalah tenar. Kalau dulu kalah tenar sama Haji Muhyiddin gitu ya. Kalau sekarang kalah tenar sama Muhyiddin Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, gitu. Atau yang lainnya gitu. Jadi kalau saya ngomongin SEO, jadi ketika saya ngomongin SEO, branding saya mau dikenal sebagai apa? Contoh misalnya salah satu branding yang dimunculkan di sekolah kita SMA Lulus PGRI Cibinong itu apa? Sekolah? Satunya ya, sekolah kader bangsa. Itu juga termasuk ketika nulis sekolah kader bangsa yang muncul. Ini saya nggak tahu nih sekolah kader bangsa masih di ini kita bukan. Saya buka ya sebentar ya. Brandingnya ada itu di kita, tapi ternyata kalau lihat di webnya kita kalah karena ada sekolah namanya sekolah kader bangsa. Dilihat di brandingnya nggak di sini. Atau misalkan kalau ada juga kita masuk Quantum Learning School, Quantum Learning School. Kalau saya cari di Google, ternyata kata-kata Quantum Learning School itu tidak mengarah ke sekolah kita. quantumlearning.com yang ada, tempat yang lain yang masuk. Ini artinya yang ditulis di sekolah kita dengan SEO yang dimainkan itu belum sesuai. Belum ada SEO yang mengarah ke sana. Kata kunci yang diinginkan ketika dicari biar selalu masuk ke webnya kita. Boleh diartikan seperti itu. Kalau secara bahasanya kan gini SEO, Search Engine Optimization, teknik atau upaya mengoptimalisasi website agar mendapatkan ranking di atas sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau saya bilang SEO-nya, kalau nulis SMA plus PGRI, oke lah, nomor 1 SMA PGRI.ac.id. Tapi kan sekolah PGRI juga memunculkan sekolah kader bangsa gitu ya. Ternyata kalau kita tulis sekolah kader bangsa, itu bukan web kita yang muncul. Berarti SEO di kata kunci sekolah kader bangsa, SEO-nya belum jalan web kita. Mungkin sedikit contoh tadi bisa menjawab pertanyaan Kartika? Iya Pak, terima kasih. Sedikit kebayang ya? Oke. Terus Pak, saya bisa nggak jualan jasa ngatur web orang SEO-nya jadi bagus? Bisa banget. Tentu ada teknik-tekniknya.
Atau saya mau jualan ini Pak, Facebook ADS, ya, iklan Facebook gitu. Itu juga bisa dengan kata kunci tertentu, orang cari langsung kebuka halaman Facebook yang diinginkan, itu juga bisa. Saya lanjut ya materi saya untuk urusan yang tadi saya sebut di awal tentang wirausaha. Untuk bikin usaha sampai target kita nanti keluar NIB. Ya, ini NIB yang saya maksud. Nomor induk usaha, ada cara daftarnya segala macam, ini gratis. Nanti target sampai dengan itu kita bikin ini, bisa belajar bikin NIB. Jadi gampangnya mau jadi pengusaha udah punya nomor induknya, nomor induk berusaha namanya. Oke, mohon izin saya lanjut ke materi saya, boleh? Terima kasih, saya anggap boleh. Saya lanjut di sini, banyakkan ceritanya saya. Jadi ada salah satu tabel, setiap tabel wajib ada yang namanya primary key, nomor induk yang itu nggak boleh sama dengan yang lainnya. Untuk nomor induk di tabel siswa boleh yang disebut dengan nomor induk siswa, boleh. Boleh juga nomor induk siswa. Gimana resikonya kalau nomor induk siswa dijadikan sebagai primary key, nanti tidak boleh ganti nomor induk. Kalau ganti nomor induk sama aja dihapus, bikin baru, gampangnya begitu. Orang biasanya ngakalin NIS tersendiri, ini boleh NIS sebagai nomor induk, tapi kadang-kadang orang juga boleh juga ini disebut dengan ID. ID inilah yang dijadikan sebagai primary key. Dan ID ini biasanya dibuat bersifat AI, auto increment, bukan artificial intelligence yang saya maksud AI di sini. Auto increment, otomatis nambah, otomatis keisi nomornya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Hari ini kita akan belajar bikin 2 tabel. Nanti kita utak-atik belajar PHP-nya hanya 1 di tabel siswa saja. Saya tambahin 1 lagi deh, kelas. Untuk kelas juga sama, ada ID, nanti ada yang namanya nama kelas. Untuk nama kelasnya boleh saya sebut kelas saja ya. Biasanya kadang-kadang kalau ditambahin, dia kapasitas kelas tersebut berapa orang. Karena bisa jadi kelas yang satu dengan yang lainnya beda. Terus kadang-kadang ada juga tambahan kalau kelas, isi satu kelas itu berapa. Misalnya kapasitasnya sih 42, tapi yang masuk di kelas itu cuma 40. Nah itu yang saya maksud. Oke, kita coba belajar ini. Dua ini. Nanti salah satu kita akan jadikan sebagai latihan kita buat utak-atik. Langkah awal kita bikin dulu sebuah tabel. Nama tabelnya kita sepakati aja ya. Namanya nilai boleh? Boleh. Oke, kalau boleh tolong buka lagi PHP My Admin-nya. Kita bikin, kalau saya pindahin ke home dulu, alias di localhost. Ada pilihan database. Databases ada ya. Kalau yang settingan bahasa Indonesia berarti tulisannya adalah basis data. Langsung ya, databases pilih. Sudah? Tolong diklik databasesnya. Sudah Pak. Oke, kalau sudah beri nama dengan nama tabel, nama database-nya adalah nilai. Ya? Mohon izin saya karena nanti bikinnya semua aplikasi saya untuk aplikasi pesat selalu saya letakkan di dalam folder pesat. Kelas 10 selalu saya masukkan di dalam folder 10. Nanti saya bikin filenya di sini. Jadi untuk database saya akan menyesuaikan. Saya tidak beri nama langsung nilai. Kalian boleh bikinnya langsung nama nilai biar nggak repot. Saya kasih namanya pesat 10_ nilai. Pak maaf tadi di mana ya database-nya nyarinya? Bu, PHP My Admin sudah terbuka? Sudah. Klik home dulu. Oke. Atau localhost di atas ini, servernya diklik. Ada di bawahnya, ada di bawahnya database. Kalau settingannya bahasa Indonesia, basis data. Oke Pak, udah. Oke, tinggal diklik. Saran saya beri nama langsung saja nilai.
Saya karena nanti akan saya masukkan letaknya di dalam folder pusat, maka saya kasih pusat kelas 10 saya masukkan di 10. Jadi saya khusus buat saya bikinnya PST 10 underscore nilai. Karena semua anak kelas 11 juga saya bikinnya begini, PST 11, nah baru nama belakangnya CI 4, CI Pilkasis gitu. Maka kelas 10 saya kasih namanya PST 10 underscore nilai. Kalian saya saranin sih nilai aja, nggak usah pakai PST 10 underscore biar nggak terlalu ribet. Boleh lanjut? Pak, saya di koneksi servernya tertulis SSL sedang tidak digunakan. Yang di sini? Oh, Saya nggak bisa. berarti nilai sudah dipakai. Jadi nggak boleh bikin nama yang sama. Contoh ya, saya di sini sudah ada e-learning. Kalau saya bikin baru namanya e-learning, maka dia akan protes. Nggak bisa, database sudah ada, gitu. Ingat ya, posisinya di sini ya, server localhost. Tidak ada, nggak boleh letaknya di sini. Kalau letaknya di sini artinya salah. Tolong posisinya di localhostnya saja. Pas saya servernya di 127 Pak. Nggak apa-apa, tidak masalah. Localhost atau 127 itu sama saja. 127.001 itu loopback-nya, IP-nya localhost, sama saja. Saya ulangi, di sini kasih nama nilai. Kalau nilai sudah ada nama di sini, sudah ada yang buat, berarti di komputer kamu berarti sudah ada yang belajar web. Kamu ganti, jangan kasih nama nilai. Jangan untuk nama tabel tidak disarankan menggunakan huruf besar, tidak disarankan menggunakan spasi. Kenapa Pak? Bikin ribet, lebih ribet. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, bisa. Saran awal saya gunakan huruf kecil semua. Saya ngasih namanya PST 10 underscore nilai. Maksudnya pesat kelas 10 nilai. Kalau saya tulis lengkap, kenapa? Pesat 10. Ya deh, saya tulis pesat 10 aja. Nggak enak disingkat-singkat. Biar nggak kepanjangan sih tadinya. Tapi kok bacanya saya nggak enak. Saya kasih nama gini. Saya tidak kasih spasi. Kalau sudah, saya kasih create ya. Kalian bebas saya untuk kasih namanya. Kalau saya pribadi nyaranin langsung aja nilai. Tapi kalau sudah ada nama nilai di sini, boleh ikutin saya. Pusat 10 underscore nilai. Kalau sudah, saya klik create. Mestinya dia setuju dan berhasil. Sudah jadi kayak gini. Ini artinya database sudah terbentuk. Sudah berhasil semua? Iya Pak. Sudah Pak. Boleh lanjut? Pak, lanjut Pak. Nanya bentar. Untuk Ya. file nanti munculnya di mana ya Pak? Tidak muncul di mana-mana, masih di sini dulu. Oh, baik Pak. Oh, jadi Karena kita kita kalau belum- melihat file harus buka PHP admin ya Pak? Sementara begitu, nanti baru kita akan kayak begini ya, kayak yang ini saya bilang. Oke, tadi mana ya? Ini nih, ini kan aplikasinya. Ngelihat database-nya, ini database-nya. Yang tadi saya tunjukkan, e-learning. Ini loh, ini database-nya. Yang tadi saya bilang sampai 458 tabel. Kita bikin cuma 2. Untuk latihan kali ini kita cuma bikin 2, kelas sama siswa. Bayangkan yang ini nih 458, banyak aja gitu. Sementara yang karena kalian baru belajar di sini saja, di database-nya saja, kalian melihatnya cuma di database. Pak, apakah wajib pakai PHP MyAdmin? Tidak wajib pakai PHP MyAdmin. Tapi salah satu cara yang mudah pakai ini. Kalau pakai cara yang seru, saya tunjukkan di Windows juga ada, namanya pakai terminalnya MySQL. Ambil contoh, kalau mau masuk. Kalau di saya karena pakai password ya, saya harus masukin password dulu. Oh salah. Oke, nah ini masuk. Kalau saya pengen lihat pesat 10 gimana Pak cara bukanya? Saya tinggal tampilkan show databases. Oke, muncul ya yang namanya pesat 10. Nanti kalau memang ada yang penasaran untuk belajar kayak begini boleh. Tapi sementara mohon izin saya ngajarinya pakai model GUI, model yang kelihatan. Nulis langsung kelihatan hasilnya. Saya lanjut ya. Iya Pak, silakan. Oke, begitu juga untuk nama tabel. Nama tabel disarankan jangan pakai huruf besar, jangan pakai spasi, jangan pakai karakter aneh, tanda dan, tanda kurung buka, tanda pangkat, nggak boleh, tidak disarankan.
Contoh, kita akan buat tabel kelas. Di saya, tabel kelas ini nanti punya 4 kolom. Maka saya akan buat di sini kelas. Oh iya, nanya dong, mau pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia nama tabelnya? Bahasa Indonesia aja. Oke. Kelas. Bikinnya 4 ya, berarti 4. 1, 2, 3, 4. Nah. Pak, kalau nggak sengaja nekannya 5 gimana Pak? Nggak apa-apa, yang terakhir nggak diisi aman. Pak, kalau saya bikinnya cuma 3 padahal butuhnya 4 bagaimana Pak? Nggak apa-apa, nanti bikin 3 dulu, nambah 1 lagi. Lanjut ya, tinggal pilih go. Setelah dipilih go, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nama kolomnya apa, tipenya apa, lebarnya berapa, defaultnya apa. Khusus untuk nih, mohon izin biar kalian kelihatan, saya kasih tampilan kecil saja, dan yang tadi kita bayangkan saya tampilin di sebelahnya biar kebayang. Oke, jadi saya butuh yang pertama ID, yang kedua kelas. Untuk nama kolom juga sama, disarankan huruf kecil semua tanpa spasi, karakter aneh. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, bisa, tapi bikin ribet nanti ketika mengakses. Satu lagi terisi. Kalau bentuknya 2 kata, boleh. Misalnya saya mau nulisnya kapasitas kelas, boleh. Kapasitas kelas. Disarankan pakai underscore. Misalnya nama kelas juga ini boleh. Nama kelas. Saya pribadi kalau masih bisa diusahakan untuk 1 kata, saya akan buat 1 kata. Boleh saya lanjut? Oke. Tipenya untuk ID, karena ini nanti jenisnya adalah AI. AI itu singkatan dari auto increment. Saya gedein dikit. Di ujung sini ada yang namanya AI. Saya tinggal checklist. Katanya AI itu syarat awalnya adalah primary. Primary itu syarat lanjutannya adalah INT. Berarti saya jadikan sebagai integer. Saya jadikan sebagai primary karena dia mau saya jadikan sebagai auto increment. Kolom ini nanti kita nggak isi, akan otomatis angkanya terisi sendiri. Makanya disebut dengan auto increment. Length bisa kita batasi. Contoh, saya mau dia hanya terdiri dari 5 karakter. Berarti nanti dia angka maksimal yang bisa masuk adalah 99.999. Karena cuma 5 digit. Length ini berapa digit? Gitu. Untuk kelas disarankan jenisnya adalah varchar. Varchar itu sesuatu yang jenisnya string atau gampangnya diketik, nama orang jenisnya varchar, nama kelas gitu. Misalnya nanti ada kelas 10 MIPA 2, nah, tinggal kira-kira dia maksimal karakter yang masuk berapa. Boleh kita lebihin, misalnya saya pilih 50 boleh. Pak, kayaknya nggak ada nih Pak, satu kelas tuh namanya sampai 50 karakter, 25 aja Pak. Oh boleh juga, begitu juga boleh. Ini boleh saya tandakan sebagai label. Artinya nanti kalau nggak diisi, dia boleh nggak ada isinya. Boleh di checklist, no label. Boleh dikosongkan, artinya begitu. Kapasitas kelas, karena nanti kapasitas itu isinya angka dan biasanya kadang-kadang dijadikan sebagai angka, sesuatu yang dikali, sesuatu yang dibagi, sesuatu yang dihitung gitu. Maka kalau sesuatu yang dihitung disarankan integer. Nanti untuk yang jenisnya angka, ada integer, ada big integer, ada float, ada desimal. Sementara cara gampangnya semua yang jenisnya angka kita jadikan sebagai integer saja dahulu. Untuk kapasitas kan nggak banyak-banyak ya. Satu kelas maksimal tuh paling cuma 40-an. 40 itu artinya cuma 2 digit. Bolehlah saya lebihin pakai 3 digit. Boleh kosong nggak? Saya pribadi sih senangnya ini boleh kosong. Maka saya checklist ini kosong, boleh kosong, boleh kosong. Sudah sampai sini bisa dipahami? Boleh saya lanjut? Oke, saya tunggu ya. Kalau ini sudah, tinggal pilih go di bawah sini. Tadi untuk primary nggak ada yang diubah-ubah kan Pak? Saya nggak ubah-ubah, jadi boleh saya ulang. ID, INT, lengthnya 5, primary, indeksnya dipilih primary,
AI-nya di checklist. Begitu aja udah cukup. Baik, Pak. Oke. Ini dalam database disebut dengan DDL, Data Definition Language. Data yang bahasa yang mengubah struktur kodenya, struktur database-nya. Sudah? Boleh saya klik save, atau go, atau kirim, atau simpan. Ini storage engine dijadikan default saja ya. Defaultnya sekarang tuh InnoDB. Kalau dulu MyISAM defaultnya. Bedanya apa? Segala macam ada di sini semua. Secara mudahnya InnoDB itu lebih tinggi atau sedikit lebih modern dibandingkan MyISAM. Nanti ada penjelasan secara lengkapnya. Cuma karena kalian baru pertama kali belajar, saya tidak menjelaskan secara lengkap di bagian situ dulu. Ya, 1422. Boleh saya save ya? Iya, Pak. Oke. Kalau saya save, mestinya kalau nggak ada error, dia akan langsung melakukan proses simpan. Dan disebutin sama dia ada 4 kolom di sini. Kalau error, tergantung pesan errornya. Umumnya ya, kalau error tuh kadang-kadang yang terjadi itu lupa dijadiin primary key, sudah bikin AI. Cuma kalau yang sekarang, model sekarang, kalau udah checklist AI, primary-nya otomatis jadi. Jadi nggak hampir kecil kemungkinan jadi error. Salah satu ciri khas kalau dia PK, primary key, ada gambar kunci di sini. Kalau gambar kuncinya kuning berarti dia PK, primary key. Kalau gambar kuncinya putih nanti dia ada unique. Ada satu lagi kuncinya abu-abu. Dia sebagai foreign key, FK. Apalagi tuh Pak? Insya Allah nanti pas sesuai waktunya saya jelaskan. Tahap awal bagi saya yang penting bisa ngerjain dulu. Boleh saya lanjut? Pak, Ya. maaf. Ya, silakan. Saya nggak bisa di-save. Nah, pesan errornya apa? Saya nggak bisa bantu kalau nggak bisa dilihatin. Kecuali kamu bisa share screen. Saya share screen. Siap. Seneng saya. Kalau kayak gini saya bisa ini. Kalau nggak share screen saya duga-duganya rada ini. Walaupun kalau kamu bisa bacain, Pak pesan error begini-begini, bisa, ada masalah. Silakan, boleh share screen. Kalau device-nya berbeda, pakai HP, boleh dilihatin pakai HP. Walaupun saya butuh alat bantu, nggak apa-apa. Bentar ya, saya lihat punya Rizky dulu ya. Oke, Ki, pindahin. Ya. Bentar Ki, saya lihat dulu Ki. Oke, primarinya sudah, IMT-nya sudah, bawaan tidak ada. Oke, klik simpan, biar saya baca pesan errornya nih. Oke, bentar ya. Incorrect tabel definition. Duh, kacamata saya di mana ya? Kamu bacain deh biar saya dengerin. Incorrect table definition. Terus? There can be only one autocolumn. Saya sudah baca, saya sudah ngerti. Ini kemungkinannya kamu checklist AI-nya tuh lebih dari satu. Boleh digeser dong ke sebelah kanan? Ini cek geser. Ini yang bawah. Ya, geser terus. Nah, cukup. Oke, primary. Oke. Primary-nya kamu matiin dulu dong. Ya, AI-nya kamu buang dulu. Oke, ke atasin. AI buang, primary-nya dibuang juga. Oke, sip. Ke sebelah kiriin dulu dong biar kelihatan. Saya pengen lihat angkanya berapa. Oke, 5, 50. Oke. Ini nggak ada spasi sama sekali kan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Yakin ya? Yakin. Oke. Coba ulangi lagi indeksnya dijadiin primary. Klik primary. Oke. Primary klik. Oke. Tunggu bentar. Nah sebentar. Ini udah ya. Kamu langsung klik kirim. Langsung diklik kirim di bawah. Ya. Ini kadang-kadang kalau kamu lupa ngeklik kirim langsung ketutup, itu yang bikin error. Oke. Langsung AI-nya di checklist. Sudah, klik simpan. Oh iya Pak, sudah Pak. Berhasil ya. Jadi saya sebentar Rizky, saya terangin. Takutnya ini terima kasih
di kamu muncul error, jadi teman-teman lain juga jadi tahu. Jadi kadang-kadang kalian ketika bikin checklist AI, kan primernya muncul tuh di atas ya, pop up-nya, kamu langsung tutup, tidak kamu klik kirim, itu dia. Jadi yang Rizky kerjakan tadi, saya yakin Rizky nggak sengaja nggak keklik kirimnya, gitu. Jadi kemungkinan entah langsung ditutup, entah langsung keklik yang lain. Jadi dia jadi error. Sebabnya cuma gara-gara tidak ngeklik kirim pada primary key. Begitu Rizky? Oh iya Pak. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Boleh lanjut lagi ya. Selanjutnya jam, oke masih ada setengah jam, mudah-mudahan cukup. Saya mohon izin, saya mau ke kamar mandi dahulu, tapi saya mau kalian ngerjain tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu ada ini. Oke, maka akan saya akan buat tabel yang kedua. Karena saya mau membuat tabel lagi, posisi saya sudah ada di tabel. Saya harus ke kelas. Saya tinggal klik database-nya saja. Oke, sudah ada tabel namanya. Bikin tabel baru namanya siswa. Tinggal bikin tabel baru. Siswa. Ada berapa kolom? Hitung perkiraan. 2, 3, 4, 5, 6. Pak, mestinya siswa sih lebih dari itu. Iya, saya pribadi kalau bikin tabel siswa itu bisa 14 atau 15. Untuk latihan saja, latihan kalian nggak usah banyak-banyak dulu, kita bikin 6 aja dulu. Kenapa? Karena mau latihan, tahap awal baru latihan. Ini ya, saran saya huruf kecil semua. Tinggal klik go. Nanti akan saya buat di sininya ID. Sama syaratnya, tolong ketika membuat ID jangan sampai lupa ketika ngeklik primary, jangan coba-coba langsung klik di sini. Ini artinya kalau di saya masih aman ya, atau kamu tutup di sini. Ini artinya primernya nggak disetujui. Nanti kalau disimpan error kayak si Rizky tadi. Solusinya sederhana, batalkan, ulangin lagi. Saya terusin dulu. NIS, terus nama, tempat lahir, boleh pakai underscore, boleh langsung. Saya nyampaikan langsung ya. Tanggal lahir. Akhir ya deh, pakai underscore aja. Akhir kata soalnya. Kelas, untuk kelas saya pakai ID kelas ya. Jadi nanti biar saya buat ini bukan kolom master, bukan tabel master, karena dia berkaitan dengan tabel kelas. Nanti di codingnya baru belakangan. Kayaknya nanti di codingnya kita bikin yang ini aja dulu, yang kelas dulu. Oke, yang ini jenisnya sesuai dengan ID kelas, berarti INT, lebarnya harus sama. Gitu. Yang tanggal lahir sesuai dengan judulnya, tanggal, berarti jadikan sebagai tanggal. Tempat lahir kan nulis-nulis doang, berarti parca. Boleh nama kota di Indonesia terpanjang itu berapa karakter ya? Dah, boleh, jaga aman aja 50. Ini jadiin INT, NIS boleh dijadiin INT, boleh dijadiin parcar. Kenapa? Walaupun dia angka, tapi kan dia nggak dihitung. Ada beberapa NIS yang bahkan dimulai dari angka 0. Maka saya pribadi akan menyarankan jadikan sebagai parcar. Kecuali dia mau dijadikan sebagai indeks, maka wajib sebagai INT. Kan ada nomor induk yang diawali dari 0, maka saya jadikan sebagai parcar. Karena kalau INT 0 itu dianggap nggak ada, jadi nggak akan ditulis. Ini pun akan saya jadikan sebagai parcar. Ini bolehlah saya buat 5 saja. NIS kayaknya di pesat 9. Kalau mau jaga aman boleh langsung 12, karena ada beberapa sekolah yang 12 ini apa namanya NIS-nya. Kalau NISN 16, kalau mau disamain dengan NISN juga boleh. Nama, ada nama yang kadang-kadang panjang banget, saya jaga aman saja 75. Untuk tanggal lahir dia sudah tahu date berapa, nggak perlu diisi. Yang boleh kosong boleh di checklist nullable. INT nggak boleh kosong, jadi saya nggak checklist. Tanggal lahir saya sih pengennya boleh kosong, maka saya kosongkan. ID nggak boleh kosong.
Ini saya jadikan sebagai AI. Jangan lupa klik go. Lupa go, error nantinya. Saya tunggu di sini ya, kalian ngerjain. Saya izin ke kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya.
Oke, maaf ya, saya lanjut ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, makasih. Oke, kalau sudah, langsung kita klik. Oh iya, saya bilang tadi ya, yang ini kan kalau misalkan salah nggak sengaja nih, saya cuma nyontohin biar nunjukin kalau ini salah. Errornya yang akan terjadi seperti ini. Jadi ya, incorrect table definition karena ada yang salah ngerjainnya. Dijadiin primary tapi nggak diklik oke, gara-gara itu doh. Jadi harusnya ulangin saja prosesnya, maka dia akan ngikutin. Selesai. Oke, kalau sudah, kita lanjut belajar misi. Jam 14.37, kayaknya codingnya sedikit banget deh, nggak apa-apa. Kita belajar isi dulu ya. Untuk ngisi kita awali dari ngisi manual, dari kelasnya dulu. Karena yang jadi tabel master tuh ini. Siswa itu, saya suka mengistilahkan semi transaksi. Artinya gini, kalau tabel ini kan berdiri sendiri, dia tidak ada kaitan dengan tabel lainnya. Tapi kalau ini tergantung, kalau kelasnya belum ada, ini nggak bisa diisi, dia kelasnya harus ngikut ke sana gitu. Tapi kalau tabel nilai, ini udah jelas-jelas jenis tabel nilai itu tabel transaksi. Ngomongin nilai, pasti ada nanti ID mapel. Ngomongin nilai, nanti pasti ada siapa gurunya, ID guru. Ngomongin nilai, pasti nanti ada siapa yang dinilai, siswanya siapa gitu. Baru ada nilai itu sendiri, angkanya berapa. Angka yang masuk itu sendiri, nanti akan ketahuan predikatnya dia apa. ID predikat, misalnya begitu. Nah ini makanya disebut dengan tabel transaksi. Isinya sangat tergantung dengan isian dari tabel lainnya. Kalau ini tergantung sih, tapi cuma satu. Saya pribadi lebih senang menyebut ini sebagai tabel semi transaksi. Tidak ada, karena saya baca-baca cuma dua jenis tabel. Tabel master atau tabel transaksi. Dalam kategori yang masuk, siswa rata-rata disebut sebagai tabel master. Saya pribadi lebih senang menyebut dia tabel semi transaksi, karena dia tabel master tapi masih ada keterkaitan cuma satu. Oke, kita belajar ngisi dulu. Caranya, klik dulu kelasnya. Sudah? Sudah? Ya. Lanjut dengan isi atau tambah data atau insert. Klik saja insertnya. Ini ya tampilannya. Oke, ini no label artinya boleh kosong. Ini ID, karena tadi jenisnya adalah AI, kamu nggak perlu isi. Cukup saja ditulis kelasnya. Misalnya ya, 10 IPA 1 misalnya. 10 IPA 1 itu satu kelas semua itu sebenarnya 42 kapasitasnya. Tapi kayaknya kelas yang sekarang cuma ada 41 anak deh. Nah, gitu. Boleh gitu isinya. Misalnya 10 IPA unggulan 2 misalnya. Tergantung nulis modelnya kayak gimana ya, sesuaikan saja. Kapasitasnya sih 32 misalnya. Tapi kayak terisi penuh, boleh kayak gini. Misalnya kalau sudah dua-duanya pengen langsung masuk, boleh langsung klik di sini. Klik, selesai. Kalau dicek isinya ada 2. Pak, saya mau isinya lebih dari 2 loh Pak, 3, 4, 5. Silakan, saya izinkan. Boleh saya lanjut? Atau saya tunggu dulu? Oke, lain Pak. Lainnya gimana? Boleh diceritakan? Kalau bisa sharing, kalau nggak bisa sharing sambil ceritain aja. Oh, udah banget. Sudah. Lainnya gimana? Saya pengen tahu ini lainnya gimana. Sedikit tampilan yang berbeda nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lainnya itu nggak muncul atau apa, nah saya kan harus tahu yang kamu maksud lain itu. Jadi ada kayak yang array gitu Pak. Sorry, kayak codingan gitu. Iya, yang array itu Pak, yang pakai
apa tuh kurung itu, terus di dalamnya ada banyak nama. Tapi dia hasilnya begini nggak? Coba diklik di browser, muncul gini nggak? Udah jadi kayak gitu. Udah, oke. Jadi ketika habis bikin, biasanya dia ngasih tahu ada apa. Kalau berhasil munculnya sedikit. Tapi kalau ada sedikit error, dia ngasih tahu errornya apa. Nggak apa-apa. Kalau secara di sininya muncul, nggak apa-apa, lanjutin aja. Yang lain berhasil semua, boleh lanjut? Lakukan hal yang sama untuk siswa. Misal kita klik, cara kliknya boleh ya, boleh dari sini klik ini terus klik siswa, boleh juga langsung dari sini klik siswa. Langsung tambahkan, boleh isi satu-satu, disediakan 2. Misal contoh saya isi yang terlihat sama saya di sini aja ya, Nazkia Ajidah. Ini nama dong, salah saya. Nama. NIS-nya, nomor induknya. Sekarang kalian itu kan masuknya 2001-2022 ya. Berarti kalian ada 21-22, kalian masuknya di kelas 10, berarti 10. Belakang itu nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 001. Anaknya urutan 1, 001. Tempat lahir, saya nggak usah nanya orangnya ya, lahirnya berapa. Saya coba-coba aja. Ini juga sama, saya tinggal isi sesuai dengan kalau mau tahunnya. Oke. Kadang-kadang ribet, saya pribadi lebih senang udah klik sembarang, terus saya ganti manual. Kayaknya misalnya anak kelahiran 2002 misalkan, 2003, 2005 kali ya. Misalkan segini, udah tinggal saya ganti aja. Sama urutannya adalah tahun, bulan, tanggal. Jadi kalau nggak mau ngeklik nulis, boleh tulis manual. ID kelas, ini kelas berapa? Ini karena modelnya belum saya hubungkan antara ini dengan ini saya harus nulis manual. Mestinya kalau udah saya hubungkan lebih enak lagi. Misalnya ya, saya tulis 1. Saya ngisi 1 dulu ya, buat contoh aja. Yang kedua saya nggak isi. Saya boleh, kalau mengisinya cuma 1, saya boleh ngeklik kode-nya di sebelah sini. Gedein deh, biar kalau error ketahuan errornya. Oke, belum. Oke, saya klik go. Oke, kelihatan nggak keklik sama saya. Nah itu Pak, tadi saya kayak gitu. Iya, kayak gini kan. Ini artinya satu baris sudah masuk. Adanya di baris ke-1, dia cuma ngasih tahu doang. Emang di Tapi tadi saya merah Pak. Kalau merah gimana? Kalau ada merah, yang merahnya itu yang dibaca, pasti ada masalah. Ada yang masalahnya sangat fatal sehingga nggak bisa lanjut. Ada juga bermasalah tapi tidak terlalu fatal. Dilanjutin, dicek, tetap jalan. Kalau ya, saya tetap jalan, masih kelihatan file itu. Sementara dilanjut dulu aja nggak apa-apa ya. Kecuali kamu ingat pesan errornya apa, boleh dibacain ke saya. Gitu. Saya coba terangkan selanjutnya dulu ya, dikit lagi ya, maaf ya. Ini sebenarnya kan kepengennya itu ID kelas itu berkaitan erat dengan kelas. Ya, pengennya begitu, mestinya sih begitu. Ini bisa kita atur yang namanya, kalau kita mau buat atur seperti itu, di PHP My Admin ada, ini nggak wajib, tapi saya pengen nunjukin ke kamu, nggak dilakukan yang ini nggak apa-apa. Misalkan yang ini kelewat, nanti nggak bisa bagian sini nggak apa-apa. Tapi kalau bisa bagian ini juga lebih bagus. Saya cuma pengen jelasin awal dulu. Saya bisa hubungkan antara kelas dengan siswa. Kalau ini kan sementara tidak ada kaitannya. Saya lihat di kelas ini ada ID 1, ada ID 2. Tapi giliran di siswa, ID kelas, saya isi di sini misalnya 10, dia tetap boleh. Padahal kan mestinya nggak boleh. Kenapa? ID kelas 10 tuh nggak ada. Yang ada cuma 1 sama 2 gitu. Mestinya begitu. Kalau mau kayak gitu, kita harus bikin link namanya. Cara bikin linknya, cara bikin keterkaitan antara yang ini nih, ini tadi disebut dengan primary key. Ini disebut dengan primary key. Yang ini di siswa, kalau pengen biar ada kaitannya, ini
bisa dijadikan sebagai FK atau foreign key, kunci asing, kunci kedua, kunci lainnya. Caranya bagaimana? Untuk ID class, kalau kita mau jadikan dia sebagai kunci kedua, maka ngerjainnya lewat sini. Kita pilih designer, antara siswa sama kelas, kita hubungkan. Penghubungnya lewat mana? Penghubungnya lewat sini ke sini. Cara menghubunginya bagaimana? Klik create relation. Yang ini nggak wajib ya. Nanti kalaupun nggak ngerti nggak apa-apa, nanti saya ulangin lagi. Karena baru pertama kali belajar. Tapi langsung ngerti ya, alhamdulillah. Tinggal diklik, lalu tentukan kalau dia adalah foreign key-nya. Tinggal klik, dia nanya, bikin relasi nih? Iya dong. Salah. Kenapa? Enggak, yang ini ada primary key, kenapa yang ini nggak dijadiin sebagai indeks gitu? Dia protes. Kalau begitu, jadikan dahulu dia sebagai indeks. Cara menjadikan indeks kalau sudah ada isinya, tinggal klik di change. Maaf, bagian ini saya cepetin. Kalau ada yang ketinggalan bagian ini nggak apa-apa. Saya tinggal klik change. Saya cuma pengen nunjukin aja. Jadikan dia sebagai indeks. Index collection ya. Indeks itu mana sih atribut? Binary bukan. S define, kalau gitu saya gedein biar kelihatan. Comment. Kan kalau dia ID class int udah pasti. Oke, enggak juga kelihatan sama saya. Saya ngelihatnya di sini saja. ID class jadikan sebagai, nah ini dia di ujung, ternyata ada di more. Saya mau jadiin indeks. Saya cariin nggak ketemu, ternyata di sini. More, saya pilih. Kalau saya jadiin indeks, artinya dia nomornya diurutkan. Kalau dia saya jadikan sebagai unique indeks, tapi tidak boleh dalam satu kolom, dalam satu tempat, tidak boleh ada nilai yang sama. ID kelas nggak mungkin dong. Satu kelas aja 20 orang, kan nggak boleh. Kalau pakai unique nggak mungkin gitu. Masa satu kelas cuma satu orang? Kan nggak mungkin. Maka ini sebaiknya dijadikan sebagai indeks. Sudah? Sudah. Kalau sudah, saya tinggal bikin relasinya. Yang tadi, relasi yang tadi. Oh, saya nggak mau lewat sini ya. Biar tinggal narik, saya lewat sini. Bisa sih lewat yang tadi juga. Saya cuma nunjukin. Oh iya, saya lapor Bu Nisa dulu ya. Si Rafael hadir, takut diapain. Saya lapor Bu Nisa dulu sebentar. Bu Nisa. Rafael hadir ya Bu. Rafael sekarang ada nggak? Ada Rafael? Ada Pak. Oh iya masih ada. Siap. Saya cuma ngetes saja. Saya lanjutin ya. Dari kelas ke siswa pada ID kelas. Klik. Oke, baru dia nanya. Bikin relasi untuk kunci asing, foreign key, FK, saya suka singkat FK. Maunya jenisnya apa? Ada beberapa jenis, cascade, set null, no action, restrict. Secara sederhana saya sebutkan, kita pilih cascade. Cascade itu artinya kalau data di kelas, misalnya kelas 10, tiba-tiba kelasnya dihapus, maka seluruh siswa yang berada di kelas 10 MIPA 1, ada berapapun orangnya, ikut-ikutan dihapus. Kalau dihapus, kalau diupdate, misalnya nama di sini tadinya 10 MIPA 2, tiba-tiba diganti 10 MIPA unggulan 2, maka dia seluruh data siswa yang ikut di sana ikut-ikutan terganti. Itu kalau dijadikan sebagai cascade, baik on delete maupun on update. Bagian sini puyang-puyang dikit nggak apa-apa, karena memang nanti saya akan praktekkan ulang di bagian pas giliran bikin aplikasinya.
Tapi kalau misalkan sudah langsung paham, alhamdulillah. Kalau muncul pertanyaan, dengan senang hati saya insya Allah akan jelaskan. Kira-kira kayak gini, Pak, bedanya apa Pak dengan tanpa Bapak bikin garis begini? Bedanya sangat luar biasa. Saya contohkan, saya mau ngisi siswa saya yang kedua, misalnya namanya nomor induknya 21 22 10 002 misalnya, namanya Valentinus Moreno misalnya gitu ya, tempat lahir Depok, tanggal lahir 2005 strip 09 strip 10 misalnya gitu, 10 September 2005. Nah ini tinggal milih. Beda kan dengan yang tadi? Yang tadi bebas ngisi berapa aja, bahkan nggak ada juga bisa dipilih. Kalau ini tinggal milih, kamu mau milih yang mana? Pilih 1 atau 2, atau nggak ada kaitannya. Ini sama. Misalnya saya isi dia 10 MIPA 1 misalnya. Kalau nggak ada di sini, cuma risikonya kalau nggak ada pilihan di sini berarti dia harus ngisi tabel kelas dulu, baru ngisi orangnya. Bisa dipahami sampai sini? Atau bisa kebayang? Oke sih. Saya lanjut ya, satu lagi misalnya 21 22 10 003, karena orang yang ketiga saya masukin misalnya Muhammad Faiz Fangi. Maaf ya kalau salah nulis ya. Tempat lahir Bandung. Saya salah lahirnya, biarin ya, ini cuma kira-kira doang. 10 11. Nah, kelasnya kan cuma nggak ada pilihan lain. Saya klik go. Kira-kira kayak gini hasilnya. Di data siswa sudah ada 3. Yang kalau saya klik ini saling berkaitan. Saya bisa klik. Oh ini kelas, nama kelasnya MIPA 1, yang ID 1 ini. Begitu. Silakan kalian kerjakan. Tabel kelasnya sudah ada isinya, tabel siswa sudah ada isinya. Aduh, waktu saya 7 menit. Gimana, Pak? Gimana, maaf? Buat relationship-nya di mana tadi? Buat relationship-nya syarat awal di bagian siswanya wajib dijadikan sebagai indeks, sudah, atau unik boleh. Pokoknya bagian dari sini saya jadikan sebagai indeks karena butuhnya indeks. Terus saya masukin di database, nama database-nya. Terus saya pilih designer. Kita ngambil yang mana Pak? Ngambil relation, create relation, pilih hubungan. Nanti kalau dijadiin sebagai apa hubungannya? Dijadikan dia dulu yang diklik, orang kayaknya baru dipilih yang ini. Yang kuncinya siapa? Nama siswa, berarti kan ID kelas diarahkan ke ID kelas pada siswa. Begitu. Desainer saya pojok banget Pak, barusan saya nggak ngeliat. Tapi ada kan? Pas diklik ya? Itu Pak, sepertinya cuma desain itu doang. Iya. Kalau untuk foreign key-nya isinya apa Pak? On delete, cascade, sama on update apa Pak? Pilih cascade semua aja, baik on delete maupun on update. Baik Pak. Yang lain belum saya ajarin, biarin aja dulu. Karena ada beberapa istilah yang harus diterangkan ketika praktek. Ada bisa juga sih diterangkan secara ini, tapi saya cenderung nanti saya terangin ulang ketika praktek pas pada tempat yang berbeda. Jadi gimana Pak itu Pak? Apanya maaf? Apanya yang gimana? Nyambung. Nyambung. Gitu. Tinggal narik. Jadi klik ini, klik, oke. Setelah itu klik di bagian sini, select reference-nya, terus klik sini untuk misalkan klik sini, nanti dia akan nanya select foreign-nya, tinggal klik di sini. Nanti dia akan tanya tuh, saya skip ya, saya batalkan ya. Nanti dia akan tanya, kamu hubungannya apa? On delete sama on update-nya apa? Pilih cascade. Ya sudah Pak. Yang lain sudah? Saya error Pak.
Tapi errornya beda lagi tulisannya Pak, lebih panjang. Boleh dibacakan errornya? Saya screen aja Pak. Oke, siap. Dengan senang hati. Share screen silakan sebentar, saya stop dulu punya saya. Stop share screen. Oke. Berarti hari ini kita baru di bagian database, nggak apa-apa ya. Codingnya insya Allah pekan depan. Silakan. Oke, Naskia. Saya baca dulu. Foreign key relationship tidak bisa ditambahkan. Kenapa? Cannot add or update. No foreign key constraint fail. Oke. Sebabnya adalah key ID siswa on delete cascade, dua-duanya cascade. Oke, saya belum sedikit paham. Boleh dong diklik di siswanya biar saya bisa menduga-duga. Oke, tabel siswanya. Boleh klik di strukturnya biar saya bisa baca di bagian situ. Oke, dia sudah dijadikan sebagai indeks, sudah benar. INT 5 ID, oke. Yang senior author. Oke, klik lagi di kelasnya. Biasa, klik di strukturnya. Oke, sudah benar. Kalau gitu klik sekali lagi di siswanya. Saya baca ini 1, ID kelasnya tadi 1 ya. Kamu itu 1 sama 1. Oke, siswa. Sorry sebentar, di browse aja, biar saya lihat di browse. Di samping struktur. Di samping struktur, browse. Oke, ID kelasnya 1. Oke. ID kelasnya 1. Ya, INT 5. Ulangin lagi dong di kelasnya, saya baca ulang. Yang di kelasnya Hans Rafa. Oke, sebentar ya, saya baca ulang ya. Iya, ada ID 1, ada isinya. Ini ada isinya. Secara teori saya kamu udah bener semua. Boleh kita ulangin lagi, klik database nilai. Oke, klik more. Oke. Designer. Oke, ke atasin biar kelihatan dua-duanya. Oke, sip. Oke, langsung relasinya dibuat. Nggak apa-apa, langsung relasinya. Create relation. Klik pada ID. Aduh. Oke. Klik pada ID siswa. Oke, nggak apa-apa, langsung klik aja. Yang atas ya, yang ID. Nah, lu kalau ini susah. Nggak kelihatan soalnya. Oke, ID-nya diklik. Reference key-nya. Ada beberapa yang kadang-kadang ada ribet dikit ya, narik-nariknya kayak gini. Kalau saya biasa kadang-kadang ada saya klik dulu di sebelah baru biar ada aman. Sayangnya di sini saya nggak bisa ikut bantu ini soalnya klik. Kalau di Zoom kan saya bisa minta hak akses. Di sini saya belum bisa. Sebentar Pak ininya. Iya. Tadi yang udah di relationship bedanya sama yang belum apa Pak? Ketika ngisi ada pilihan untuk Yang mana tadi Pak? dari kelas dulu, INT kelas yang ID. Ya itu dia atas. Klik. Oke, ke atasin. ID kelas bawah, paling bawah. Ya, klik. Nah, silakan ganti jadiin cascade. Oke, satu lagi. Cascade juga. Oke, kita baca. Berhasil ya? Ya, kira-kira begitu. Ya, sudah. Boleh kamu buktiin dong sekaligus jawab pertanyaannya si Valentinus. Oke. Klik dulu di database-nya. Oke, klik siswa. Klik tambahkan, insert di atas. Di atas. Bisa ekspor. Iya. Diisi niche-nya, bebaslah kamu isi berapa. Nama bebas. Oke. Nama siapa ya? Yang ada di ini aja. Ya boleh, yang kelihatan aja langsung. Oke. Terus tempat lahir.
tanggal lahir. Untuk ya nggak apa-apa lah, itu juga ada. Sip, keren. Terus ID-nya diklik. Klik. Ya, ID kelasnya diklik. Tanda panah yang ujung ini diklik. Gitu. Jadi, Valentinos di ID-nya bisa dipilih, tinggal milih. Itu aja bedanya. Padahal dia bukan pilihan, tapi dia bisa milih. Langsung klik go. Udah, begitu aja bedanya. Ada pertanyaan lagi, Valentinus Moreno? Sudah Pak. Cukup. Oke, nanti dah. Terima kasih. Sudah kelewat waktunya. Saya mohon izin satu lagi. Selesai sebenarnya sudah. Saya cuma pengen jadi pekan depan saya bisa ngelanjutin dari materi yang ini. Kita akan bikin codingnya, bikin PHP-nya pekan depan. Mulai dari tolong bikin folder dengan nama, samakan dengan nama database aplikasi nilai. Cuma karena tadi dikasih nama nilai doang, boleh kasih nama nilai. Kalian bikinnya di HTDoc langsung ya. Saya karena memang sudah saya semua kelas, semua ngajar di pesat, anak kelas 10 itu di 10, maka saya bikinnya kayak gini. Nanti kalau saya panggil foldernya, kalau kalian berarti manggilnya localhost 10 ya. Saya manggilnya localhost pesat 10. Ketika saya klik nilai, isinya kosong. Pekan depan kita akan belajar ngisi isian ini. Kalau misalnya ada yang pengen ngeduluin, sedikit saja, satu aja deh. Kalau misalnya ada yang pengen ngeduluin, cuma mau ngasih menu awal. Menu awal, saya cuma mau ngambil, tampilnya kayak gini. Boleh saya ambil, cuma bikin menu awal. Berarti saya akan masuk ke, nanti saya ulang lagi bagian sini. Jangan lupa buka folder kerja kita. Folder kerjanya di mana? Di nilai. Isinya kosong. Kalau belum dipercaya, tinggal checklist biar dia percaya. Lalu bikin file baru di sini. Bisa dikasih nama index. Kenapa namanya index? Biar kalau dipanggil file ini otomatis kebuka. Jalanin dia sebagai PHP, boleh dibuka sebagai HTML. Ini dia. Kasih nama, misalnya data nilai siswa, misalnya begini. Ini kasih judul, misalnya data nilai siswa. Begini aja udah cukup. Lalu deh kita buat, misalnya kan kita tadi mau bikin, kita buat dua tabel ya. Tabel, misalkan kita kasih nama kelas. Ini karena kita mau bikin link, boleh kita kasih A kelas, kasih nama kelas, kasih jarak. Yang kedua kita kasih A juga, kasih nama apa ya, misalnya siswa ya, siswa. Di sini baru kita kasih nama siswa. Jadi nanti kira-kira web sederhananya kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Data nilai siswa, isiannya siswa kelas. Kalau diklik, nanti muncul tuh data siswa yang tadi kita isiin di database. Yang siswa juga begitu. Oke, sebelum saya sempurnakan, ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi ngambil codingannya di mana, Pak? Codingan yang ini saya bikin sendiri. Saya cuma tinggal HTML5 aja. Kan bikin baru. Oh, tinggal HTML5 aja, Pak? Iya, HTML5 aja. Nambahnya cuma ini doang. H1 sama A. Ini kan materi A dulu pertama kita belajar. Semester 1. H1 sama A. Gitu. Kalau ini isinya apa? Belum kita buat. Ini rencananya nanti nama folder. Kalau ini yang muncul. Jadi kalau kamu tanya ke saya codingannya apa, saya bikin langsung tadi pakai HTML 5. Tinggal klik, ya otomatis muncul, ganti titel, nambahin H1, tambahin A 2 kali. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau ditambahin pop icon boleh, Pak? Bebas, dengan senang hati. Dicakepin sekalian, pakai apa namanya, bootstrap sekalian, boleh. Cuma saya biar gak kebanyakan coding, saya pakai yang tampilan sederhana dulu.
Karena saya pengen main logikanya untuk mempercantik, nanti saya belakangan. Dengan senang hati silakan. Pakai web icon, bahkan pakai font awasan juga boleh. Ada lagi yang lain? Boleh saya cukupkan? Sudah sepertinya, Pak. Baik, terima kasih. Semoga materi kita hari ini bermanfaat. Kita sempurnakan materi hari ini dengan berhamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Ya Allah, sama-sama. Mohon izin saya stop recordingnya.